Latar belakang Perang Aceh. Perang Aceh terjadi karena keinginan Belanda ingin menguasai wilayah Kesultanan Aceh yang menjadi sangat penting setelah terusan Suez dibuka. Sebelum Perang Aceh terjadi, Belanda berhasil menguasai wilayah Kesultanan Delhi mulai dari Langkat, Asahan, hingga Serdang melalui perjanjian Siak tahun 1858. Padahal wilayah-wilayah tersebut sebenarnya masuk ke dalam kekuasaan Kesultanan Aceh. Sebelumnya, merujuk pada perjanjian London 1824, Belanda harusnya mengakui kedaulatan Kesultanan Aceh atas wilayah-wilayahnya. Faktor penyebab perlawanan rakyat Aceh berbeda-beda, di antaranya Perang Aceh. Penyebab utama Perang Aceh adalah persaingan untuk menguasai wilayah Aceh yang kaya rempah-rempah. Selain itu ada juga faktor-faktor lain seperti Inggris dan Belanda melanggar kesepakatan dalam Traktat London 1824. Belanda menuntut Aceh untuk mengakui kedaulatannya. Dan Traktat Sumatera 1871 yang memberi Belanda kebebasan untuk memperluas kekuasaannya di Sumatera termasuk Aceh. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perang Perlawanan Rakyat Aceh, yaitu pertama Tengku Umar, lahir pada tahun 1854 di Aceh Barat. Yang kedua, Cut Nyak Din, lahir pada tanggal 12 Mei 1848 di Aceh Besar. Yang ketiga yaitu Panglima Polem, lahir pada tahun 1845 di Kesultanan Aceh. Yang keempat adalah Sultan Muhammad Daun Syah, lahir pada tahun 1864. Strategi perlawanan rakyat Aceh. Rakyat Aceh menggunakan strategi perang gerilya untuk melawan Belanda dalam Perang Aceh. Perang gerilya. Taktik ini dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, cepat, dan lewat sabotase. Tujuannya untuk mengelabui musuh agar kalang kabut dan kehilangan arah. Lalu berpura-pura menyerah. Teuku Umar melakukan strategi ini sehingga tidak sedikit rakyat Aceh yang membencinya. Lalu berpindah-pindah tempat. Cut Nyak Din melakukan taktik ini untuk membingungkan pasukan Belanda. Lalu ada adu domba Belanda, politik David Eat Emperor oleh Belanda, dan pertempuran langsung, serangan terhadap pos-pos Belanda. Kali ini saya akan membacakan bagian tahapan perlawanan. Perang Aceh yang berlangsung dari tahun 1873 hingga 1910 memiliki 4 periode dengan strategi perang yang berbeda-beda. Periode pertama 1873 sampai 1874. Perang Aceh periode pertama menggunakan strategi perang total. Rakyat Aceh dipimpin oleh Panglima Polem dan Sultan Mahmud Shah. Sedangkan Belanda dipimpin oleh Jenderal J.H.R. Kohler. Rakyat Aceh berhasil mengalahkan Belanda dan menewaskan Jenderal Kohler pada tanggal 14 April 1873. Periode kedua tahun 1874 sampai 1880. Belanda berhasil menduduki Keraton Sultan Aceh pada tanggal 26 Januari 1874 dan menjadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Periode ketiga 1881 sampai 1896. Rakyat Aceh menggunakan strategi perang gerilya di bawah pimpinan Teuku. Periode ketiga 1881 sampai 1896. Rakyat Aceh menggunakan strategi perang gerilya di bawah pimpinan Teuku Umar. Periode keempat 1896 sampai 1910.
Perang ini menggunakan strategi sporadis tanpa adanya komando dari pemerintah Aceh. Sekian dari saya, Fikri Acehullah. Terima kasih sudah mendengarkan. Dampak perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda yang berlangsung dari tahun 1873 hingga 1904 memiliki beberapa dampak, di antaranya Aceh kehilangan pengaruh dan kekuatannya. Aceh kehilangan kendali atas perdagangan rempah-rempah. Kesultanan Aceh dibubarkan dan wilayah jatuh ke tangan Belanda. Masyarakat Aceh sulit bersatu kembali. Masyarakat Aceh mengalami mentalitas tersendiri.